Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini saya akan menyampaikan materi dakwah tentang Ashabul Kahfi. Sebelum itu, ayo like dan share video ini ke teman-teman kalian semua supaya kita bisa dakwah bareng-bareng ya. Kalian pasti pernah dengar tentang Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ini adalah kisah 7 pemuda yang tidur dalam gua selama 309 tahun loh teman-teman. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini dikutip dari Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Diceritakan, kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula dari negeri yang bernama Ephasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala yang bernama Raja Dakyanus. Para pemuda ini menolak untuk menyembah berhala karena hanya ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dakyanus pun mulai menawarkan keuntungan dari harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun, mereka tetap teguh pada pendirian mereka dan menolak semua tawaran dari Raja Dakyanus. Singkat cerita, mereka pun meninggalkan tempat tinggal mereka dan bersembunyi dalam gua untuk mempertahankan keimanan mereka. Gua yang mereka tempati itu bernama Gua Rojib, yang berlokasi sekitar 8 km dari kota Amman, Yordania. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seekor anjing yang bernama Qutmair. Anjing ini pun mengikuti mereka. Sesampainya di gua, mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindarkan dari tentara Raja Dakyanus. Dengan izin Allah, Allah pun menutup pendengaran hingga penglihatan mereka agar mereka tertidur dalam waktu yang cukup lama. Beserta anjing yang mereka temui tadi sedang menjaga gua. Diceritakan mereka tertidur selama 309 tahun sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 10 hingga 11. Karena itu Raja Dakyanus dan pasukannya pun yakin mereka sudah meninggal dalam gua tersebut. Tahun demi tahun terlewati. Allah pun membangunkan para pemuda tersebut karena negeri Ephasus telah dipimpin oleh raja yang soleh dalam surah Al-Kahfi ayat 12. Setelah mereka terbangun, salah seorang dari mereka pun keluar untuk mencari makanan upaya mengisi perut mereka yang lapar. Pergilah pemuda itu ke sebuah pasar, dan alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa bangunan di pasar tersebut sudah berubah. Tak hanya ia sendiri, pedagang dan pengunjung di pasar itu pun sangat asing dengan pakaian yang pemuda itu kenakan. Setelah itu, pemuda itu langsung membeli sebuah barang menggunakan uang perak. Lantas si penjual pun berkata bahwa orang tersebut telah menipu dengan memakai uang perak yang sudah lama tidak laku. Keributan pun terjadi di antara mereka. Dan akhirnya Ashabul Kahfi pun ditangkap oleh petugas keamanan untuk diinterogasi. Setelah diinterogasi, para petugas keamanan dan menteri kerajaan pun dibuat takjub oleh keterangan yang diberikan pemuda tersebut. Pemuda itu pun diberitahu bahwa Raja Dakyanus telah meninggal ratusan tahun yang lalu, dan kini pemimpin kerajaan tersebut adalah seorang raja pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tersebarlah berita orang-orang soleh yang tertidur selama 3 abad hingga masyarakat pun berbondong-bondong untuk ke gua Ashabul Kahfi melihat para pemuda tersebut. Sementara itu, pemuda yang tadinya ke pasar sudah berkumpul kembali bersama sahabat-sahabatnya dalam gua. Dan ketika raja melihat para penghuni gua tersebut, mereka semua sudah tertidur lelap. Dan di saat itulah Allah pun mencabut nyawa para pemuda Ashabul Kahfi tersebut, termasuk pemuda yang tadi ke pasar. Para pemuda Ashabul Kahfi pun meninggal dalam keadaan tenang bersama dengan keimanan mereka. Itulah kisah tentang Ashabul Kahfi. Luar biasa banget kan? Banyak sekali yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Salah satunya adalah perlunya menjaga keimanan dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita percaya pada Allah, niscaya hidup kita akan selalu dilindungi oleh Allah hingga maut menjemput. Oke, sekian dulu video dakwah dari saya ya teman-teman muslim semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.